Mungkin kalian tahu lagunya Overtones. Tahu, aku tahu. Gak ada yang tahu. Oke. Tahu. Overtones. Bicara. Lagunya judul Bicara. Talking to the Moon. Enggak juga sih. Kedengeran nggak? Kedengeran. Aku menunggu jawaban darimu. Sampaikan kepadamu kata-kata yang kurangkan agar kau tahu perasaanku yang telah lama terpendam. Inilah yang ku rasakan. Jangan hanya bicara, ku tak perlu kata-kata untuk mengerti yang kau rasakan. Karena ku hanya butuh separuh hatimu dalam hidupku. Oh my god, that lost. Okay, I'm failing. Yang penting udah dengar ya, kayak gitulah aku nyanyi. Oh my god, seperti itulah penampilan gagal. Oh, so sorry. Baru belajar kali ini, baru belajar barusan. No. Oke, mungkin ada yang mau gantiin aku di sini. Ada. Di spotlightin. Oh my god. Silahkan kalau ada yang mau nyoba. Mungkin Azrin mau coba nyanyi. Nah, aku kayaknya dia suaranya bagus juga sih. Silahkan Azrin mau coba. Nyanyi, kita nyanyi. Ayo Kak. Yo, kayak main gitar yo. Yuk, siapa yuk? Kemarin kayaknya ada deh yang bawa gitar. Kayaknya ada deh. Oh, Arlan, let's go Arlan. Aku nggak bisa. Bohong banget. Ayo Arlan, let's go. Ditungguin nih sama banyak delegasi. Ayo. Gak apa-apa jelek, yang penting bisa ya kan. Kita dulu bisa nyanyi dulu, udah keren tuh, lumayan. Nanti mungkin ada yang speak sama. Gak apa-apa, coba aja dulu Arlan. Oh, mungkin lagi nyiapin ya. Agak, aku nggak bisa. Oh ya udah. Oh, mungkin Azrin yang mau nyanyi. Ayolah, ini pertama dan terakhir loh. Oh, ada yang usul nih, Georgia. Oh, Georgia mungkin mau coba, silakan. Daripada enggak, atau kalian udah capek ya pasti ya. Nggak apa-apa kalau kalian mau leave, feel free kok, nggak apa-apa. Udah malam juga soalnya. Beneran nih, nggak ada yang mau coba. Kak Andri tuh loh Kak, suruh nyanyi lagi. Iya itu Adrian udah pengen denger lagu yang itu loh, Datang dan Pergi itu loh Kak, enak rasanya kok, lagi viral katanya. Siapa aja lah yang mau. Nggak bisa. Kalau nggak nyanyi, baca puisi. Baca puisi boleh kok kalau ada yang mau. Silakan. Ayo, baca puisi itu juga termasuk keahlian loh. Siapa? Pantun boleh banget. Ayo, siapa yang bisa pantun nih? Aku kasih awards nanti best pantun. Ayo. Aku kasih best pantun of UN Women. Aku kasih sertifnya deh nanti deh. Yang mau pantun. Silakan. Let's go. Nanti teman-teman delegasi bakal ikutan lagi nggak conference-nya?
nanti Pasti dong, pasti ikut Kak. Pasti ikut. ke mana nih, Indonesia atau ke Indonesia rencana langsung sih ke itu nasional? lagi, ya seling silang lah. Indonesia ya, nanti ke sana ya gitu. Masih masih ada 2 step soalnya. Yang kemarin ikut ke sana persaingannya itu sama India itu naudzubillah, bahasa Inggrisnya itu kayak kereta api, copot banget. Gini, orang India itu susah mengalah, tapi ketika dia udah, ini tips ya sebenarnya, apa yang kenapa aku pernah sih aku saingan sama banyak orang India itu, dan akhirnya memang gimana cara mendapatkan respect dari mereka itu adalah ketika mereka ngomong, coba kalian dengarkan. Ketika mereka sudah mendengarkan, kalian coba ulangi apa yang mereka bicarakan. Oh, delegate, misalnya dia delegate of India ya. Ini tips aja sih buat 53 orang di sini, 52 orang di sini. Karena kalian sudah sampai jam segini masih mau stay, karena jadi aku kasih tahu aja deh. Untuk bisa debat sama orang, bukan debat sih, maksudnya negosiasi sama orang India, kalian harus mampu mendengarkan apa yang dia bicarakan. Misalnya, dia kan kadang ngomong cepet ya, makanya coba kalian dapatkan inti yang dia bicarakan tuh apa, terus kalian ulangi, misalnya dia membicarakan, oke, yang contoh gampangnya aja sih, oh hari ini kegiatanku ini loh, aku tuh pengen banget hari ini gini, oh jadi terus kalian coba ulangi, oh hari ini jadi kalian pengen ini ya, oh aku juga kok, tapi aku hari ini tambahnya ini nih, hari ini aku juga mau gini. Nah, dengan cara kalian kayak gitu, dia merasa diperhatikan. Ketika dia sudah merasa diperhatikan, mereka akan memperhatikan juga apa yang kalian bicarakan, kayak gitu kalau orang India. Kapil, Mereka kadang emang susah ngalah gitu sih. Kapil. Ya. Kalau memperhatikan Kak Bila itu gimana ya caranya? Apa? Kalau memperhatikan Kak Bila itu gimana ya caranya? Pengen tahu. Oh my god, wow, I'm blushing right now, I'm gonna dissolve. Gitu ya, kayak gitulah. Orang India, orang manapun, kalau mereka udah merasa diperhatikan, mereka senang. Makanya itu, saingan sama orang luar tuh mungkin dengan cara kita bisa memperhatikan mereka, dari situ kita bisa masuk atau ngasih mereka suggestions atau masukan-masukan. Gitu aja sih. Soalnya Kalau ada yang mau tanya, orang India tuh kayak ngomongnya cepet banget, tapi kayak susah banget dicerna gitu kadang, jadi bingung mau ini caranya, gitu. Oke. Karena MUN kan formal nih. Kalian bisa bilang gini, excuse me, excuse us, we want to talk. Like, can you give us a time to talk, or can you please give us the floor? Dengan cara kayak gitu mereka akan kasih kok. Jadi kalau misalnya mereka susah dipotong kata-katanya, kalian bisa aja langsung nyelip, excuse me, can we have time to speak, or can you please give us time to speak? Dengan cara kalian kayak gitu mereka bakalan kasih kok. Itu sih kalau secara formal kayak gitu. Tapi secara informal kalian bisa dengan cara mendengarkan mereka ngomong. Kayak gitu aja. Gitu sih saran aku. Karena kalian orang Indonesia semua ya di sini, jadi aku pengen banget banyak orang Indonesia yang bisa lebih membanggakan kayak gitu. Pengen banyak orang Indonesia yang bisa masuk awards di IMU. Pengen banget sih. Apalagi buat chairing di IMU. Iya nggak Azrin? Dikit banget ya orang Indonesia yang chairing di Imun. Iya. Mungkin Makanya saya baru itu. ketemu kakak nih. Iya. Makanya itu. Gitu sih, kalau ada yang kalian mau tanyain tentang apapun deh. Apapun pertanyaan, kalau kalian ada, apalagi tentang MUN yang bisa. teman-teman itu yang di grup diinformasikan aja secara lisan, yaitu kalau apa itu yang suruh kirim foto itu takutnya nggak paham nanti mereka. Diinfoin aja dulu. Oh iya, nanti aku akan hubungin secara personal buat yang guest delegate sama most outstanding. Isabel. Ya? Mau nanya nih Kak. Siap. Tadi kan terkait dengan pengen orang Indonesia tuh banyak di MUN ya. Saya ngikut MUN, saya ngambil yang membership ya yang 4 kali. Ini yang ketiga. Tapi dalam 3 pertemuan saya jujur aja banyak diamnya aja. Karena saya ini bidangnya sangat baru. Saya juga bukan dari bidang yang berurusan dengan negara-negara politik, jadi nggak ngerti apa-apa. Terus alurnya saya juga nggak ngerti. Cuman saya perhatikan dari observasi saya lihat bahwa termasuk yang di sini ya, bahwa kebanyakan memang mengejar untuk best delegate atau untuk mendapatkan ini ya. Bahkan kita lihat tadi persaingan di sini pun kita lihat ketika sudah voting di
misalnya dia nggak berhasil, satunya lagi pasti dia langsung bilangnya tidak. Padahal kan sebenarnya kalau hanya benar-benar untuk kepentingan women harusnya tetap setuju dengan yang satunya lagi. Ya, ini kan persaingan. Gimana cara kita belajar mengenai alur MUN di luar konferensi? Karena kan kalau di konferensi dari apa panduan kalian yang sepertinya mereka punya kapasitas yang lebih dibanding dari apa yang panduan yang diberikan. Jadi kayak mereka sudah tahu alurnya, mereka sudah tahu cara membawakan speech-nya, mereka sudah tahu poin-poin penting apa yang perlu dicatat untuk disampaikan. Mereka bahkan sudah tahu posisi negara yang diinikan itu seperti apa. Sedangkan itu di dalam panduan yang diberikan di email sebagai peserta kita nggak ada panduan-panduan itu. Jadi seperti kayak itu benar-benar seleksi gitu ya. Kira-kira dari Kak Isabel ada nggak jika kita pengen juga lebih baik gitu ya, itu apakah ada tips and trick atau apakah ada grup ataukah ada komunitas ataukah ada apalah panduan yang bisa kita dapat, bahkan bisa tahu alurnya, tahu cara bicaranya, bahkan kalau kita mau jadi posisi negara tuh data apa saja yang perlu kita ambilnya dari mana. Jadi kayak ada hal-hal perintilan yang soft skill dan itu yang kita tidak tahu gitu. Gimana kira-kira Kak Isabel? Oke, aku ini agak panjang ya, tapi akan aku coba sesingkat mungkin. Aku juga saya sendiri pribadi mulai MUN pun saya bukan seseorang yang expert karena saya pun dari bidang studi saya ekonomi. MUN pun nggak ada kaitannya sama sekali dengan bidang studi saya, tidak ada kaitannya sama sekali dengan MUN. Apa yang bisa saya berikan adalah coba memahami study guide atau panduan belajar, kemudian ada rules of procedure yang bisa kalian lihat di email, itu pun sebenarnya sangat membantu. Kebanyakan dari basic delegate, mereka tuh sebenarnya tidak mengejar itu. Kalau aku bisa bilang ya, mereka sama sekali tidak mengejar itu, tapi mereka gimana caranya bisa memberikan yang terbaik dengan cara menguasai negara mereka. Bukan maksudnya menguasai negara tuh punya negara, enggak, maksudnya menguasai topik yang diberikan, kemudian juga menguasai apa yang negara mereka bisa berikan. Misalnya gimana ya? Saya delegate of Indonesia misalnya. Permasalahannya ada tentang wanita. Nah, kondisi wanita di Indonesia tuh kayak seperti apa? Coba kalian jelaskan atau paparkan yang mudah dimengerti oleh delegate lainnya. Ketika paparan negara kalian itu sudah mudah dimengerti oleh negara lainnya, negara lain itu pasti akan lebih mudah untuk nge-approach atau mendekati kalian. Misalnya, negara kita kondisinya sepertinya sama nih, kita bisa nih buat draft resolusi bareng kayak gitu. Dengan cara kayak gitu, kalian akan bisa pertama mendapatkan relasi dulu ya. Untuk bisa memenangkan sebuah MUN, kalian harus punya relasi dulu. Ketika kalian sudah punya relasi atau kaitan suatu negara, nah kalian di situ setelah punya relasi, kalian coba untuk mendiskusikan seperti apa jalannya conference yang ingin kalian jalankan. Misalnya, kalian ingin mendiskusikan suatu permasalahan, kalian coba approach deh delegate yang lainnya. Delegate kita mungkin bisa bicara tentang hal ini atau hal ini, kalaupun itu disetujui dengan alasan-alasan kuat, maka topik tersebut bisa dibicarakan. Nah, seperti itu. Nah, untuk berbicara di sebuah topik, ada waktu tertentu untuk bicara tentang itu. Nah, di waktu tertentu itu ada yang namanya, kalau di Inggris, moderated caucus atau unmoderated caucus. Di moderated caucus atau moderasi terstruktur, itu kalian bisa bicara tapi dengan panduan prinsip. Kalau di moderasi tidak terstruktur, kalian bisa berbicara tanpa panduan dari prinsip. Nah, di situ kalau di moderasi terstruktur, kalian bisa lebih berbicara secara formal. Nah, di situ kemampuan kalian untuk public speaking diuji di situ. Kalian untuk speaking sebenarnya yang pertama kalian bisa memaparkan secara singkat mengenai permasalahan yang terjadi. Misalnya topik apa ya? Topiknya mungkin tentang perempuan lagi ya. Nah, di situ misalnya topiknya mengenai kekerasan perempuan. Nah, kalian yang pertama bisa ngasih background dari permasalahan perempuan di negara kalian. Misalnya negara Indonesia, perempuan di Indonesia sebanyak 30% komunitas di Indonesia masih seperti ini. Nah, kalian bisa jelaskan, kemudian kalian bisa masukkan solusi di situ. Dengan kalian memasukkan solusi di setiap pidato kalian di situ akan bisa lebih diperhatikan oleh chair. Oh, ternyata delegate ini bisa ngasih solusi nih, bagus nih. Nah,
ketika kalian sudah bisa memberikan solusi, ini malah aku ngasih membeberkan mark sheets aku ya, tapi nggak apa-apa. Ketika kalian udah bisa memberikan solusi di situ, kalian akan lebih diperhatikan oleh chat. Ketika kalian sudah bisa menghasilkan solusi, kalian akan dinilai lagi, kok solusinya beneran terjadi apa enggak, atau solusinya bohong apa enggak, solusinya plagiat atau enggak. Nah, setelah kalian diperhatikan oleh chat di situ, kalian bisa lebih berkembang dan kalian akan lebih berani untuk ngomong. Kayak gitu sih, itu adalah tips secara yang nggak tertulis di study guide atau di rules manapun. Karena kadang ada yang belajar lewat experience atau pengalaman, tapi ada juga yang belajar lewat pengetahuan atau lewat buku. Jadi mungkin yang aku kasih adalah lewat pengalaman aku sebagai chair di MUN dan juga sebagai delegate sebelumnya. Mungkin itu sih semua menjawab. Lanjut Kak. Kalau soal mengenai tadi kan dikatakan bahwa yang best delegate dia bisa tahu apa yang dimandatkan oleh UN Women. Terus juga dari kata-kata key point, misalnya kayak tidak non intervensi gitu. Itu kan hal-hal baru yang saya nggak ngerti ya, perpolitikan itu untuk bukan komprehensif, untuk apa singkatnya belajar kayak gitu dari mana Kak? Oke, itu sebenarnya di Google tuh ada. Bentar aku coba kasih ya linknya. Aku nyimpen kok, ada yang namanya tips jadi best delegate. Itu ada. Bentar. Di mana ya? Jadi tuh ya internet, Google itu kalian bisa mencari yang namanya mandate of council, mandate of UN Women for example. Ketika sudah ada mandate di situ, kalian coba elaborasi atau kaitkan dengan topik yang sedang dibicarakan. Kayak gitu sih. Kalau untuk tahu tentang mandate itu sendiri. Dan aku coba cari link untuk jadi best delegate. Wait a second. Karena mungkin ada istilah-istilah tertentu yang mungkin asing buat dunia MUN. Kalian bisa kali ini kayaknya how to make resolutions. Tapi di website best delegate ini kayaknya dia juga membahas banyak kok cara-cara jadi best delegate. Tapi in English sih biasanya. Di website itu saya pernah buka, ada bagian-bagian tertentu mesti bayar Kak. Iya. Aku biasanya di situ sih. Dia jualan training sepertinya. Oh iya. Yang free nggak ya Kak? Nggak ada, karena selama ini aku mendapatkan ilmu itu lewat pengalaman sih lebihnya. Karena emang bahkan di MUN pertama, kedua, ketiga sepertinya. Pokoknya bukan minggu pertama sih. Aku baru dapat awards tuh setelah 6 kali atau nggak salah 6 kali 7 kali baru bisa dapat awards, dan itu pun baru best question paper. Emang kompetensi MUN itu memang sulit dan menguras tenaga, tapi pengalaman emang penting. Dan juga jangan lupa untuk selalu update tentang rules of procedure atau apa sih namanya, prosedur konferensi. Aku sampai aku print benar-benar lupa sama istilah Indonesia-nya buat MU, upgrade diri. Terakhir Kak, tadi yang mengenai saya kan sangat awam di politik, jadi terkait dengan misalnya UN itu boleh sejauh mana, terus ada prinsip non intervensi, mungkin ada prinsip-prinsip lain, terus misalnya funding itu seperti apa, jalurnya bagaimana, kan itu kan penting untuk kita tahu supaya kita jadi material untuk kita speech gitu ya. Itu belajarnya di mana Kak? Itu belajarnya ada kok di Google. Pasti misalnya funding mechanism, misalnya for IMF untuk International Monetary Fund, aku pernah ada di situ. Di situ nanti ada paparan penjelasan mengenai bagaimana funding itu bisa dilakukan. Jadi sebenarnya UN Women itu ada, kalian bisa cari UN Women funding atau process of progress of funding di UN Women. Jadi semua ilmu, tentang MUN ada kok di Google. Kalian bisa search lebih lanjut lagi. Oke, sip. Berarti intinya memang mesti research panjang ya Kak ya? Ya, betul sekali. Maka dari itu diperlukan namanya riset. Oke, makasih Kak Isabel. Oke, ya ampun, ini udah kayak webinar ya. Yang ngomong cuma 2 orang, lainnya ngantuk semua. Lumayan kan, dapat webinar gratis.
webinar gratis. MUN. Iya. Sip. Aku soalnya lebih suka delegate yang aktif, terus dia banyak ngomong, apalagi di Unmod itu pada rebutan ngomong, itu aku sebenarnya malah senang sih. Ternyata menandakan bahwa delegate itu risetnya bagus gitu. Jadi mungkin itu aja sih sampai sekarang. Mungkin kalau ada pertanyaan lainnya bisa lewat WhatsApp ya. Karena ini udah malam banget, aku udah dijawabin sama Mohnes. Aku udah dijawabin sama International MUN this meeting. Maaf banget, kita sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan lanjutan silahkan nanti bisa japri aku di DM IG atau di WhatsApp, silahkan ya. Jadi mohon maaf aku end this meeting karena udah malam banget, tadi japri sama International MUN juga. Jadi Makasih, Kak. see you in next episode. Oke. Terima kasih banyak. Thank you. Terima kasih banget.